Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini tentang sumber kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan menjadi satu hal yang didambakan oleh semua orang. Bahkan bisa dikatakan menjadi satu kebutuhan yang hakiki, kebutuhan yang pokok yang dicari oleh semua orang. Banyak orang mendasarkan kebahagiaannya kepada hal-hal yang bersifat self-center atau hal-hal yang berpusat kepada diri sendiri seperti harta, kekayaan, materi, keluarga, anak, cucu, kesehatan, kedudukan, posisi, kekuasaan. Tentu hal itu tidak sepenuhnya salah karena manusia membutuhkan. Manusia butuh materi, butuh harta, butuh duit, manusia juga butuh keluarga. Namun jika orang itu mendasarkan kebahagiaannya kepada hal-hal tersebut, maka kebahagiaannya menjadi sangat rapuh. Karena yang menjadi sumber atau dasar kebahagiaannya adalah hal-hal yang sangat labil, hal-hal yang tidak stabil, bahkan yang sangat mudah hilang. Harta, kekayaan mudah hilang, keluarga juga bisa hilang, kesehatan kita bisa hilang. Nah, di dalam Kristus kita memiliki kebahagiaan yang sejati yang disediakan oleh Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita bahagia di dalam Kristus. Di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-12 itu menjadi khotbah Yesus yang terkenal, khotbah di bukit, yaitu tentang kebahagiaan. Di situ ada beberapa hal yang bisa membuat orang itu berbahagia, dan tentu kebahagiaan yang Tuhan sediakan itu kebahagiaan yang sejati, yang bahkan bisa dikatakan kebahagiaan yang kekal, yang tidak mungkin hilang dalam kehidupan kita. Namun kebahagiaan itu tidak serta-merta, artinya ada syarat, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 di situ ada 8 kondisi atau 8 kategori orang-orang yang berbahagia. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagia orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati sebab mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, itulah kebahagiaan yang Tuhan sediakan dengan kondisi atau prasyarat tertentu yang secara logika manusia itu sangat bertentangan dengan apa yang orang pikirkan. Manusia memikirkan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang kaya, tidak mengalami kesusahan, bahkan sampai dianiaya karena kebenaran itu disebut berbahagia. Itu menjadi satu hal yang sungguh tidak bisa mungkin diterima dengan akal manusia. Tetapi itulah jalan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan kita tidak didasarkan kepada hal-hal yang bersifat rapuh yang mudah hilang, tetapi kebahagiaan yang dijamin oleh Tuhan sendiri. Tinggal bagaimana kita memilih, di mana kita akan mendasarkan kebahagiaan kita. Kalau kita mendasarkan kebahagiaan kita kepada hal-hal yang bersifat rapuh, maka kebahagiaan kita juga menjadi kebahagiaan yang rapuh yang mudah hilang. Tapi kalau kebahagiaan kita dasarkan kepada hal-hal yang bersifat kekal, yang dijamin oleh Tuhan, maka kebahagiaan kita juga adalah kebahagiaan yang kekal sejak dari dunia ini sampai kita menikmati kebahagiaan kekal bersama-sama Bapa di surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan bijak kita memilih apa yang menjadi dasar atau fondasi kebahagiaan kita. Kalau kita berada di dalam jalan dan kehendak Tuhan, di dalam apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita, maka Tuhan menjamin kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kebahagiaannya mungkin berbeda dengan kebahagiaan yang dunia tawarkan.
kebahagiaan yang tidak sama seperti yang dunia berikan. Kebahagiaan kita tidak berdasarkan kepada perasaan hati yang senang, gembira, karena kita bisa punya ini, punya itu, kita bisa melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Kebahagiaan kita bukan kebahagiaan yang seperti itu, tapi kebahagiaan kita adalah kebahagiaan di dalam Kristus, kebahagiaan karena kita ada di dalam berkat Tuhan, ada di dalam pimpinan Tuhan, ada di dalam jalan Tuhan. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, dan Tuhan menjamin kebahagiaan kita dari dunia sampai di dalam surga yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memiliki kebahagiaan sejati yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami sepanjang di dunia yang penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, penuh dengan penderitaan ini, tapi Engkau menjamin kebahagiaan kami sejak di dalam dunia ini karena kami mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi seperti yang Tuhan mau, dan kami boleh merasakan, menikmati kebahagiaan yang sejati yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya mencari kebahagiaan-kebahagiaan yang semu, kebahagiaan-kebahagiaan yang rapuh ya Tuhan, dan kami mau beralih kepada kebahagiaan sejati yang Kau sediakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan.